Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2019. Adapun video pembahasan ini adalah video pembahasan bagian yang ke-9. Oke, kita langsung saja lihat soal yang akan saya bahas langsung. Oke, soal yang pertama di bagian 9 ini kita disuguhkan soal tentang salah satu dari aplikasi turunan, ya, turunan dari fungsi aljabar. Oke, jadi kita pertama diberikan fungsi fx, ya, 2x min 3x pangkat 2/3, di mana x-nya itu ada dalam interval min 1 sampai 3. Berarti ini tentang selang tertutup, ya, menentukan nilai maksimum minimum pada selang tertutup. Oke, langkah pertama adalah kita cari terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi yang diberikan, yakni fungsi fx. Kalau kita turunkan 2x adalah 2, 3x pangkat 2/3 diturunkan, 3 dikali 2/3 jadi 2, x pangkatnya berkurang 1, ya, 2/3 kurang 1 jadi min 1/3. Oke, nah untuk menentukan nilai maksimum minimum berarti kita, atau fungsi naik fungsi turun, kita buat terlebih dahulu f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kita punya 2 dikurang 2x pangkat min 1/3, ini sama dengan 0. Kita bagi 2, ya, kedua ruas jadi 1 min x pangkat min 1/3 jadi 1 per x pangkat 1/3 atau x akar 3, ini sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini akan 0 apabila x-nya sama dengan 0, gitu ya. Jadi f aksen akan sama dengan 0 apabila x-nya sama dengan, bukan 0 tapi 1, ya. X-nya sama dengan 1. Nah, ada juga singularnya, ya. Singularnya adalah f aksen x tidak terdefinisi. Jadi f aksen x ini tidak akan terdefinisi apabila penyebutnya 0, ya. Penyebut dari f aksen. Nah, karena di sini ada unsur x, maka tidak terdefinisi ketika x sama dengan 0. Karena 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, jadi kita punya 2, ya. 2 nilai x sebagai batas 0 untuk f aksen tidak terdefinisi, dan x sama dengan 1 agar f aksen x-nya sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, kita perlu tahu tanda dari f aksen. Jadi kita masukkan nilai selain 0 dan 1 ke fungsi f aksen. Oke, jadi kalau seandainya x-nya katakanlah 2, ya, x-nya 2, maka akan kita peroleh 2 dikurang 2 per, ya, pastinya dapatnya minus, ya. Kemudian di sini plus, di sini minus. Oke, jadi apabila kita coba, kalau seandainya x-nya, ini plus, ya, plus, ini justru malah minus. Minus, ini plus. Oke, jadi ini grafiknya ketika di interval minta hingga sampai 0, grafiknya akan naik. Kemudian antara 0 sampai 1 grafiknya akan turun. Lanjut lagi ketika 1 sampai hingga dia akan kembali naik. Nah, intervalnya tuh x-nya paling kecil min 1, maka ini akan kita potong tinggal min 1 sampai 3, ya. Nggak lebih dari itu, gitu ya. Jadi min 1 sampai 3. Jadi bisa kita pastikan bahwa f ini naik pada interval min 1 sampai 0, gitu ya. Min 1 sampai 0, atau ada satu lagi daerah yang positif pada 1 sampai 3. 1 sampai 3. Berarti di sini untuk opsi 3 dia benar. Kalau 3 benar, pasti 1 benar. Gitu ya, gampangnya. Kemudian f turun. Nah, f turun pada interval 0 sampai 1. Nah, kalau kita perhatikan, 4 bernilai benar. Nah, kalau 1 dan 3 udah benar, 4 benar, pasti 2 juga benar. Gitu ya. Maka opsi yang kita ambil adalah yang E. Gitu ya, oke. Kita lanjut ke soal berikut. Oke, soal yang kedua di bagian 9 ini kita dihadapkan soal tentang statistika. Ya, rata-rata nilai ujian matematika Badu sebelum ujian terakhir adalah 89. Pada ujian terakhir, Badu memperoleh nilai 97. Dan rata-rata nilai ujiannya menjadi 90.
Jika rata-rata 3 nilai ujian pertama Badu adalah 80, maka Jadi kita tulis terlebih dahulu informasi yang diberikan, diketahui. Kita umpamakan ada frekuensi, ada rata-rata. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok ya, pertama, kedua, ketiga. Kelompok pertama ini menyatakan rata-rata 3 ujian pertama Badu. 3 kali ujian pertama, dia rata-ratanya 80. Kemudian informasinya pada ujian terakhir, nah berarti 1 kali frekuensinya, Badu memperoleh nilai 97, berarti ya rata-ratanya pasti 97. Nah, nilai rata-ratanya total semua ujian, ya, nilai rata-ratanya setelah digabung, nilai rata-rata ujiannya menjadi 90. Katakanlah jika rata-rata ujian pertama 80, jadi katakanlah di yang kedua ini, ya, kelompok yang kedua dia sudah melakukan sebanyak N kali ujian. Maka total yang sudah dilakukan oleh Badu adalah sebanyak 3 tambah N tambah 1, yakni N plus 4 kali ujian. Ya. Jadi Badu sudah melakukan N tambah 4 kali ujian. Kemudian rata-ratanya di sini katakanlah Y, gitu ya. Y. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai N terlebih dahulu, gitu ya. Berapa nilai N. Nah, namun di sini ada keterangan bahwa rata-rata nilai ujian selain 3 ujian pertama adalah 96. Ujian yang diikuti Badu sebanyak 8. Total nilai ujian diperoleh Badu untuk seluruh ujian adalah 623. Jadi kita cari nilai N. Ya, berapa nilai N-nya? Ya, berapa nilai N? Yang pertama di sini, ya, di sini kita dapat informasi bahwa rata-rata nilai ujian Badu sebelum ujian terakhir adalah 89. Ini belum kita masukkan. Jadi ini kelompok pertama dan kelompok kedua rata-ratanya adalah 89. Rata-ratanya 89. Jadi kita tulis rata-ratanya sama dengan 89. Jadi kita bisa tulis bahwa 3 kali 80, 240. Nah, informasi pertama 240 tambah N kali Y, NY sama dengan rata-ratanya 89 dikali berapa kali ujian? N tambah 3. Nah, ini informasi yang pertama sebelum melakukan ujian yang terakhir. Kemudian informasi yang kedua adalah ketika sudah melakukan ujian yang terakhir. Nah, dapatlah ujian nilai gabungannya keseluruhannya rata-ratanya 90. Kalau kita hitung jadi 3 kali 80 240 tambah N kali Y tambah 97, ya, 1 kali 97 sama dengan 90 kali N plus 4. Nah, ini udah ada di persamaan pertama, ya, sama dengan 89 dikali N plus 3 tambah 97 sama dengan 90 N tambah 360. Kita pindah ke bagian kanan. Jadi ini 89 kali N, 89 kali 3 sama dengan 267, ya. 267 tambah 97 sama dengan 90N plus 360. Ini kita kumpulkan, jadi ini 89N tambah menjadi 364, ya. 364 sama dengan 90N plus 360. Jadi dapatlah N sama dengan 4. Jadi berapa kali dia melakukan ujian? N tambah 4, jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Berarti Badu sudah melakukan total sebanyak 8 kali. Jadi yang pertama ini informasi benar. Kalau pertama benar, pasti yang ketiga juga benar. Ya. Nah, kemudian kita cek total nilai Badu, ya, untuk seluruh ujian. Nah, tinggal kita kali, ya, N tambah 4 8 kali 90 sama dengan 720.
10. Jadi total nilai BADU seluruhnya dari pertama sampai ke